Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 6. Materi kita kali ini yaitu bab 11 tentang tempat wisata religi di Jakarta. Baik, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. A. Pengertian wisata religi. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang ke tempat-tempat tertentu. Tujuan perjalanan wisata antara lain untuk rekreasi, menikmati keindahan, keunikan, atau mengunjungi tempat-tempat yang memiliki sejarah atau keunikan tertentu. Orang yang melakukan wisata disebut wisatawan. Jakarta memiliki banyak tempat wisata. Ada wisata budaya, wisata maritim, wisata konservasi atau cagar alam, dan wisata religi. Wilayah tempat wisata pun tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Wisata religi adalah kunjungan orang atau sekelompok orang ke suatu tempat yang terkait dengan agama tertentu. Tempat tersebut dapat berupa tempat ibadah, tempat bersejarah terkait agama tertentu, dan makam tokoh agama. Wisata ini bermanfaat meningkatkan keimanan, menambah wawasan keagamaan, dan sejarah suatu tempat. Pada pelajaran ini membahas wisata religi terkait yang terbuat dari benda alam dengan tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah yang menjadi tujuan wisata di Jakarta memiliki keistimewaan atau keunikan masing-masing. Keistimewaan tempat ibadah yang menjadi tujuan wisata selain bernilai religi dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Banyak tempat ibadah di Jakarta yang arsitek pembangunannya berasal dari masa penjajahan Belanda. Bangunan seperti ini perlu dilestarikan menjadi cagar budaya. Bangunan cagar budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan religi. Ada juga bangunan tempat ibadah yang masih terbilang baru, tetapi memiliki keunikan atau kelebihan tersendiri sehingga tetap jadi tujuan yang dikunjungi wisatawan religi. B. Tempat wisata religi di Jakarta. 1. Masjid Istiqlal. Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Pembangunan Masjid Istiqlal diawali dengan pembentukan Yayasan Masjid Istiqlal pada 7 Desember 1954. Pembangunan dimulai dengan pemancangan tiang pertama oleh Presiden Soekarno. 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pembangunan masjid selesai 17 tahun kemudian. Ditandai dengan peresmian masjid oleh Presiden Soeharto 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal beralamat di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal berdampingan dengan gereja katedral. Hal ini menunjukkan kerukunan umat beragama di Jakarta terjalin dengan baik. Masjid Istiqlal merupakan warisan budaya sehingga bentuknya tidak boleh diubah. Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek asal Sumatera Utara bernama Frederik Silaban. Beliau adalah pemenang sayembara yang diadakan oleh Presiden Soekarno untuk menentukan rancangan Masjid Istiqlal. Luas Masjid Istiqlal adalah 24.200 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 98.247 meter persegi. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini mampu menampung jamaah sebanyak 200.000 jamaah. Selain sebagai tempat ibadah, di Masjid Istiqlal terdapat berbagai fasilitas. Fasilitas Masjid Istiqlal antara lain ruang VIP, ruang kantor berbagai organisasi keagamaan di Indonesia,
perpustakaan, dan yayasan pendidikan, serta aktivitas sosial lainnya. Hal ini terkait dengan banyaknya kegiatan di Masjid Istiqlal. Orang yang berkunjung ke Masjid Istiqlal harus mengikuti aturan. Muslim bisa datang setiap saat untuk melaksanakan ibadah di masjid. Pengunjung non-muslim harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus masjid. Setiap pengunjung pun harus berpakaian sopan. Dua, gereja katedral. Gereja katedral merupakan nama resmi gereja Santa Maria, diangkat ke surga. Gereja ini adalah sebuah gereja Katolik di Jakarta dan merupakan gereja katedral terbesar di Indonesia. Gereja ini beralamat di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Posisi gereja katedral berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Gereja katedral dibangun pada tahun 1800-an. Gereja ini diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Uskup MGRES Louis Van SJ Vicaris Apostolik Jakarta. Selain tempat ibadah, gereja katedral memiliki fasilitas untuk umat dan wartawan lainnya. Fasilitas tersebut antara lain museum yang pertama kali diresmikan pada tanggal 28 April 1991 oleh MGR Julius Darmatmaja. Pengunjung bisa mendapatkan informasi tentang bukti sejarah berkaitan dengan gereja katedral. Berdasarkan sejarahnya yang cukup panjang, gereja katedral ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan keberadaannya. Pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jika kita berkunjung ke gereja katedral, ketika masuk kita harus menyerahkan KTP terlebih dahulu. Kemudian akan diberi kartu visitor. 3. Gereja Immanuel Jakarta. Gereja Immanuel Jakarta adalah salah satu gereja umat Kristen Protestan di Jakarta. Gereja ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang dibangun mulai pada 1834 dengan peletakan batu pertama pada 24 Agustus 1835. Pada gedung gereja dicantumkan nama Willemskirk sebagai tanda bahwa pendirian gereja ini merupakan penghormatan kepada Raja William I. Raja Belanda pada periode 1813 sampai 1840. Sebagai bangunan cagar budaya, gereja direvitalisasi pada 2001 dengan tidak mengurangi nilai sejarahnya. Gereja ini beralamat di Jalan Merdeka Timur nomor 17 Jakarta Pusat, berhadapan dengan Stasiun Gambir. Gereja Immanuel saat ini merupakan bagian dari Gereja Protestan di Indonesia, bagian Barat atau GPIB. Bangunan gereja bergaya klasisme dengan bercorak bundar di atas fondasi setinggi 3 meter. Gereja ini merupakan satu-satunya gereja yang menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. 4. Vihara Dharma Bhakti. Vihara Dharma Bhakti adalah salah satu bangunan cagar budaya di Jakarta. Vihara Dharma Bhakti beralamat di Jalan Kemenangan 3, Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Vihara yang dikenal dengan nama Kelenteng Petak 9 ini berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi dan menjadi bagian dari kawasan cagar budaya Kota Tua. Pada awalnya, vihara ini diberi nama Kwan Yin Teng yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kelenteng. Kelenteng atau vihara ini dibangun pada abad ke-16. Tepatnya tahun 1650 oleh seorang letnan Tionghoa bernama Wei Hun.
Saat itu bertepatan dengan terjadinya perkampungan keturunan Tionghoa di Glodok yang sekarang dikenal dengan Kampung Pecinan. Fungsi dari kelenteng atau vihara Dharma Bakti sejak berdiri tahun 1650 sampai sekarang tidak berubah. Vihara ini merupakan tempat ibadah umat Buddha dan Konghucu, masyarakat Tionghoa di wilayah Glodok dan sekitarnya. Namun demikian, tempat ini banyak juga dikunjungi oleh wisatawan. Pura Aditya Jaya. Pura Aditya Jaya adalah salah satu tempat wisata religi dan sekaligus tempat ibadah agama Hindu di Jakarta. Alamat pura yang terbesar dan tertua di Jakarta ini adalah Jalan Daskinapati Raya nomor 10, RT 11, RW 14, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Pura ini berdampingan dengan Masjid At-Taqwa. Hal ini menunjukkan adanya kerukunan umat beragama di Indonesia. Keberadaan Pura Aditya Jaya diawali dari usulan umat Hindu yang tergabung dalam kelompok Suka Duka Hindu Bali atau SDHB. Kelompok ini kemudian berganti nama menjadi Suka Duka Hindu Dharma atau SDHD. Pada tahun 1960-an, kelompok ini mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk memiliki tempat ibadah agama Hindu di Jakarta. Pembangunan pura dimulai tahun 1972 dan selesai tahun 1907. Pura diresmikan oleh Gubernur Jakarta saat itu, Surjadi Sudirja, tahun 1997. Area komplek Pura Aditya Jaya cukup luas. Hal yang menarik wisatawan dari Pura Aditya Jaya ini adalah bangunan penuh dengan ornamen bernuansa Bali, sehingga suasana Bali sangat terasa. Terdapat tempat atau pementasan kesenian Bali. Pengunjung bisa menyaksikan upacara keagamaan seperti Hari Raya Nyepi. Berkunjung ke pura harus mengikuti aturan, yaitu memakai selendang. 6. Kelenteng Kong Miao. Kelenteng Kong Miao merupakan salah satu tempat ibadah umat Konghucu yang sekaligus menjadi salah satu tempat wisata religi di Jakarta. Kelenteng Kong Miao berada di wilayah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, tepatnya di belakang Teater IMAX Keongmas berseberangan dengan Masjid Pangeran Diponegoro, serta tempat ibadah lainnya. Kelenteng Kong Miao mulai dibangun dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI pada saat itu, Dr. Maftu Basyuni. Pada tanggal 2 Februari 2009, kelenteng diresmikan pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Ketua Yayasan Harapan Kita, Ibu Siti Hardianti Rukmana. Komplek Kelenteng Miao terdiri dari bangunan sebagai berikut. A. Altar Suci Tiantan. B. Dacen Dian atau Kelenteng Nabi Agung. C. Ki Fu Dian atau Kelenteng Keberkahan. Tujuan tempat ibadah sebagai wisata religi Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan ibadah di tempat-tempat ibadah yang bersejarah sesuai agama masing-masing. 2. Melihat keunikan dan kekhasan serta menikmati keindahan tempat-tempat religi di Jakarta. 3. Mengagumi bangunan tempat ibadah sebagai cagar budaya yang telah memiliki sejarah panjang dalam pembangunannya, tetapi tidak merusak dimakan zaman. 4. Menghargai hasil karya para leluhur yang luar biasa. 5. Berziarah ke makam tokoh yang berjasa dalam penyebaran ajaran agama di Jakarta. Manfaat tempat ibadah sebagai wisata religi Jakarta. 1. Memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing. 2. Memiliki kebanggaan tersendiri bagi pengunjung atas hasil karya para leluhur yang luar biasa.
3. Lebih mencintai karya leluhur bangsa yang berkaitan dengan religi. 4. Masyarakat mengenal sejarah tempat ibadah agama tertentu. 5. Melestarikan tempat-tempat ibadah yang bernilai sejarah. 6. Pengunjung lebih mengenal perjuangan tokoh-tokoh agama tertentu. Alhamdulillah, materi kita kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari dan mengetahui informasi mengenai tempat wisata religi yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.